Saat teman-teman lihat di aplikasi ini, saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp1.200.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dikarenakan untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti jika pengajuan teman-teman sudah di ACC dan ingin berniat untuk melakukan aksi galbay, dipersilakan ya teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Dan juga semoga saya doakan setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga bisa lekas sembuh dan juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa dan juga bisa bekerja kembali seperti biasa. Dan baik teman-temanku semuanya, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya ya, saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi kalian. Karena seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi serta edukasi serta trik dan tips agar mudah di ACC di tahun 2022 ini. Nah, namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini untuk dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi serta edukasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru ya, mudah cair di tahun 2022. Namun sebelumnya di sini saya akan memberikan edukasi sedikit ya ataupun poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman. Apalagi di sini bagi teman-teman yang baru saja ingin melakukan peminjaman, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin poin-poin berikut ini yang saya berikan. Nah, untuk poin yang pertama ini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Dan kemudian untuk poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di OJK. Dan kemudian untuk di poin yang ketiga teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba bahas satu persatu ya, poin demi poinnya. Untuk poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi seperti ini teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman, kalian harus mengecek terlebih dahulu data-data kalian seperti data kontak, galeri ataupun penyimpanan, kemudian telepon, kotak masuk ataupun riwayat panggilan. Harap kalian kondisikan sebaik mungkin, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Sebab begini teman-teman, jika kalian nanti menggunakan data-data yang real dan juga teman-teman itu autol pada saat melakukan pengajuan, malahan yang ada nanti data-data kalian akan terdeteksi dan juga masuk ke aplikasi tersebut.
dan kemudian malahan data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan oleh pihak pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi alangkah baiknya amankan terlebih dahulu, jangan sampai tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian ya, untuk di poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jika data-data kalian itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online manapun, maka saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga berizin di OJK, seperti aplikasi Danamu, Investri, EasyCash, Kredit Pintar. Nah, beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang berlisensi dan memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi teman-teman, kalian melakukan peminjaman terlebih dahulu di aplikasi yang OJK, kemudian kalian rawat aplikasi tersebut dan jangan pernah melakukan aksi galbay dalam melakukan peminjaman di OJK. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak cacat, jadi nanti pada saat teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga cepat. Nah, jadi seperti itu sistem bermain di aplikasi pinjol ilegal, teman-teman. Jadi jika teman-teman dari kemarin-kemarin masih bertanya-tanya kenapa kok masih saja auto pada saat melakukan peminjaman. Mungkin dikarenakan ya teman-teman itu tidak mempunyai data-data ataupun riwayat ataupun rawatan yang baik di OJK. Jadi susah teman-teman pada saat melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru ya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, jadi begini teman-teman, maksudnya sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Serta tenor yang diberikan pun sangat tinggi. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, ingat teman-teman, kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian harus mengecek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika data-data teman-teman itu belum dirasa aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba mengajukannya. Jadi seperti itu teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal itu resikonya sangat tinggi jika kita tidak tahu bagaimana cara-caranya. Dikarenakan biasanya juga setelah nanti di ACC hanya mendapatkan limit dengan jumlah Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari dan bunganya itu sangat tinggi teman-teman. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik ya. Nah, jadi itulah tadi ya teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan karena banyak sekali ya dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman. Namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan tenornya sangat rendah dan juga bunganya sangat berkali-kali lipat. Nah, jadi akhirnya pihak DC meneror ataupun data-datanya itu disebarluaskan oleh pihak DC lapangan tersebut. Nah, jadi hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah diakibatkan stres ataupun malu. Nah, jadi teman-teman, saya sangat mengharapkan jangan sampai lagi ya terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman, kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam, namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi yang akan kita bahas ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru teman-teman, dan aplikasi tersebut baru saja rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi bernama Modal Light. Ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi Modal Light ini adalah aplikasi ilegal teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan aksi galbay silakan ya teman-teman.
Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Dikarenakan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita ya teman-teman. Ataupun pihak Kominfo pun sendiri sudah mengatakan sejak tahun 2018 bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, silakan nanti teman-teman galbaikan saja jika ingin melakukan aksi galbay. Dan juga untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan ya aplikasi ini masih bersifat ilegal, jadi kita harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat, aplikasi ini mengakses perizinan ke kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja ya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Dan kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun trik-trik ataupun step by step-nya. Dan cara-cara seperti ini juga dilakukan untuk mengantisipasi ya, agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Modal Lite ini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat jadi seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Modal Lite. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Dan juga perlu teman-teman ketahui ya, teman-teman di sini untuk di aplikasi pinjaman Modal Lite menawarkan limit pinjaman dengan jumlah Rp1.200.000 dengan bunga yang diberikan 0,5% dan kemudian untuk tenornya diberikan 91 hari. Nah, namun di sini teman-teman seperti yang sudah saya dijelaskan ya, seperti poin yang ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru dulu di dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan setelah nanti kita di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal, kita hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman berhati-hati dan kondisikanlah sebaik mungkin ya. Nah, oke. Bagi teman-teman juga yang baru bergabung, mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa tinggalkan tombol loncengnya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video saya berikutnya. Nah, baik, untuk bisa mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi Modal Lite, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di langkah berikutnya. Di sini kita disuruh mengisi beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, sekarang kita akan coba mengisi satu persatu informasi ya yang diberikan oleh pihak aplikasi ini untuk bisa mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi ini sebesar Rp1.200.000. Nah, untuk di bagian informasi identitas ini ya teman-teman, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan serta di sini kita disuruh verifikasi wajah. Nah, jadi harap dipastikan teman-teman pada saat kalian mengupload ya, jangan sampai keadaannya blur ataupun pecah. Dikarenakan jika nantinya teman-teman berhasil mengupload, maka nanti secara otomatis ya, foto KTP akan terdeteksi dan nama lengkap sesuai KTP serta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, oleh sebab itu silakan teman-teman dikondisikan dengan baik ya. Nah, di sini jika teman-teman sudah berhasil mengisinya, teman-teman bisa klik saja konfirmasi.
Nah, maka informasi identitas telah selesai, di langkah berikutnya ada informasi pribadi. Untuk di bagian informasi pribadi, di bagian jenis kelamin tinggal teman-teman sesuaikan saja, dan juga untuk di bagian pendidikan ya di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan jenis ataupun tingkat pendidikan terakhir teman-teman. Untuk di status pernikahan teman-teman tinggal sesuaikan saja, dan juga untuk jenis tempat tinggal teman-teman tinggal sesuaikan saja hak milik sewa ataupun sewa jangka pendek ataupun milik keluarga ya. Nah, di sini untuk poin pentingnya teman-teman, meskipun kalian ngontrak ya ataupun tinggal bersama keluarga kalian, kalian bisa isi saja hak milik, konfirmasi. Kemudian untuk di nomor telepon rumah ini tinggal teman-teman isi saja dengan nomor telepon kalian yang aktif ya. Untuk di bagian pengisian masukkan alamat ini tinggal teman-teman juga sesuaikan saja. Nah, kemudian di pengisian alamat email ini teman-teman, usahakan kalian harus membuat email yang fake terlebih dahulu ya sebelum melakukan peminjaman. Saya sarankan teman-teman, karena jika nantinya teman-teman menggunakan email yang resmi, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan tersadap oleh pihak aplikasi ini. Kemudian di alasan pinjaman, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya dengan alasan pinjaman kalian ya. Kemudian untuk di jumlah anak juga teman-teman sesuaikan saja. Nah, jika teman-teman sudah mengisi informasi ini dengan benar, teman-teman bisa klik saja simpan. Maka di langkah kedua telah selesai, maka di langkah berikutnya ada informasi pekerjaan. Nah, untuk di bagian informasi pekerjaan ini ya tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, di sini khusus bagi teman-teman yang tidak memiliki pekerjaan ataupun masih pengangguran, kalian tidak usah khawatir ya. Dikarenakan di sini teman-teman kita tidak disuruh mengupload foto, bukti kerja ataupun slip gaji ataupun NPWP ya. Nah, jadi teman-teman tinggal mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja ya dengan alamat terdekat kalian sesuai dengan KTP. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja simpan. Maka di langkah ketiga telah selesai, maka di langkah berikutnya ada informasi kontak darurat. Untuk di informasi kontak darurat ini kita dibutuhkan ya 2 buah kontak darurat. Nah, jadi teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, usahakan menggunakan kontak yang fake. Dan dalam tahap ini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan nanti diusahakan teman-teman ya, kalian itu bisa bekerja sama dikarenakan pada saat nanti ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah mengisi, kalian bisa klik saja simpan. Nah, maka di informasi keempat telah selesai, di langkah terakhir ada informasi akun bank. Nah, untuk di informasi akun bank ini usahakan teman-teman menggunakan akun bank milik sendiri ya, dan jangan sampai salah di pengisian informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman jika kalian tidak ingin ya mencairkan lewat aplikasi akun bank, kalian bisa mencairkan lewat aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay. Untuk caranya mudah teman-teman, di bagian nama bank ini, teman-teman bisa isi saja yang Bank Harta Graha, konfirmasi, kemudian kalian bisa klik nomor rekeningnya yaitu nomor akun Dana, OVO ataupun GoPay kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah mengisinya, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, maka bisa teman-teman lihat jika semua informasi ataupun semua tahap-tahap telah kita isi dan merasa benar ya, jika teman-teman ingin berniat melakukan peminjamannya, di sini teman-teman bisa klik saja segera ambil. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini teman-teman kita mendapatkan kalkulasi peminjamannya ya. Dengan bunga awal 2.400, dengan biaya layanan platform 112.800, dengan biaya layanan pengendalian risiko 112.800, dengan aktual Rp372.000. Nah, ternyata teman-teman dari angka jumlah pinjaman Rp600.000 yang kita dapat, ternyata kita hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya cukup rendah, yaitu Rp372.000 teman-teman. Cukup rendah sekali teman-temannya, tidak sesuai dengan tampilan yang pertama tadi. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk rencana pembayarannya, kalian bisa membacanya saja. Nah, jika teman-teman menyetujui ya dengan kalkulasi dari pihak aplikasi ini, kalian bisa klik menyetujui pinjaman. Nah, maka nanti selama teman-teman data-data berhasil diproses ataupun diperiksa oleh pihak analis ya maupun pihak audit,
Dan biasanya teman-teman dalam proses peninjauan ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Namun jika lewat dari itu pengajuan teman-teman belum juga di ACC, maka secara otomatis pengajuan kalian autol. Nah, jadi teman-teman kalian jangan berkecil hati ya, karena masih banyak sekali aplikasi pinjaman online yang mungkin bisa teman-teman coba. Dan mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.